PPG Guru Tertentu tahun 2025. Apakah di tahun ini PPG akan memiliki sistem yang sama dengan tahun 2024 kemarin? Ataukah lebih rumit ataukah malah lebih mudah? Langsung aja, mari kita bahas. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan membahas seputar PPG untuk teman-teman guru ya. Dan di tahun ini sudah mulai PPG diawali dari teman-teman yang ada di naungan Kemenak. Mereka sudah memulainya dengan format yang baru, yaitu hanya 1 bulan aja. Setelah di tahun sebelumnya masih berjalan 3 bulan dan ada kelas dengan dosennya di virtual meeting. Tapi yang di tahun ini mereka sudah nggak ada, semuanya sudah belajar mandiri, hampir serupa dengan teman-teman yang ada di naungan Kemendikbud di tahun kemarin yang piloting, yang sebulan aja belajar secara mandiri. Nah, kali ini untuk yang teman-teman Kemendikbud masih belum dimulai, tapi dimulai bulan kemarin, mulai ada pemberkasan, kemudian pemanggilan gitu ya terkait teman-teman. Jadi teman-teman yang Kemendikbud mulai di bulan ini mereka akan segera mulai untuk pembelajaran yang PPG guru tertentu gitu ya. Nah, langsung aja, jadi banyak yang sudah bertanya kepada saya gitu ya, teman-teman yang ada di lokasi saya, di wilayah saya, banyak yang japri, mereka minta diajarin lah, minta saya membuka kelas bimbel dan lain sebagainya, dan juga banyak viewer yang juga banyak yang bertanya ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Dan langsung aja saya buatin video ini agar teman-teman bisa paham, nggak panik lagi, nggak takut lagi, nggak khawatir lagi bagaimana terkait PPG itu dan prosesnya. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Nah, kita akan membahas perihal untuk durasi. Apakah durasi di tahun ini berbeda dengan tahun lalu? Karena mengingat di tahun ini ada tambahan materi. Jadi yang di PPG piloting tahun kemarin itu kan materinya ada 3 aja. Modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 itu kalau nggak salah berhubungan dengan pengajaran dan asesmen. Kemudian modul 2 itu tentang pendidikan PSE, pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang terakhir mereka mempelajari tentang pendidikan yang berhubungan dengan anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Nah, di tahun ini, di eranya Bapak Mukti, kalau kemarin kan eranya Bapak Nadiem ya, sekarang eranya Bapak Mukti ada tambahan materi, yaitu 2. Yang pertama adalah materi yang berhubungan dengan pendidikan nilai, karakter, akhlak gitu ya, dan yang berikutnya adalah bimbingan konseling. Jadi yaitu pendidikan berkaitan dengan BK. Jadi harapannya semua guru itu bisa kemampuan konseling juga untuk para peserta didiknya atau siswanya gitu. Nah, secara durasi apakah sama 1 bulan? Hal ini sudah pernah dibahas oleh Bu Nunu gitu ya dalam live-nya di info di Instagramnya gitu ya, dengan berbagai teman-teman dari GTK Dirjen itu. Beliau membahas bahwa pelaksanaannya hampir serupa, mungkin ada sisa beberapa hari tambahan gitu ya untuk menambah modul ini. Yang jelas teman-teman nanti sesuai dengan apa yang sudah terjadi di kemarin, yaitu 1 bulan, maka tahun ini juga 1 bulan, cuman ada lebih sedikit gitu ya. Dan nanti modul yang diajarin adalah 3 dan ada tambahan 2 modul tadi, yaitu modul yang mempelajari tentang pendidikan karakter, nilai, dan juga berikutnya adalah pendidikan bimbingan konseling, itu tambahannya, dan semuanya masih sama, yaitu belajar mandiri gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara peluang, karena banyak sekali teman-teman saya dan juga beberapa viewer saya yang DM saya, kemudian ada juga yang japri saya gitu, mereka pengen belajar secara intens kepada saya dan lain sebagainya. Pokoknya mereka takut, mereka pengen benar-benar sukses di sini dan lain sebagainya. Nah, mereka semua sudah saya jawab dengan jawaban yang sama, jadi nggak usah takut. Saya berani mengatakan bahwa PPG untuk teman-teman mulai tahun 2024 kemarin sampai di tahun ini, maka PPG-nya insya Allah dalam taraf relatif mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena satu, ini mungkin bisa teman-teman cermati baik-baik gitu ya. PPG teman-teman mulai dari piloting 2024 sampai tahun ini itu sangat berbeda jauh dengan PPG di versi Daljab sebelumnya, yang mana kita belajar 3 bulan. Di situ nanti kita ada waktu untuk bertemu dengan dosen, dengan teman yang lain, kita ada kelas virtual meeting, kita ada PPL dulu sebelum kita nanti di UKIN, kemudian sebelum PPL pun kita ada micro teaching, ada uji kompre dan lain sebagainya. Itu sangat rumit sekali bagi orang-orang yang secara intensitas waktunya itu susah untuk di manage gitu ya.
Nah, teman-teman, di program Pak Nadiem yang tahun 2024 akhirnya sudah terjawab untuk menjawab kerumitan hal tersebut, akhirnya diperamping gitu ya, dipermudah menjadi 1 bulan belajar mandiri. Di tahun ini juga hampir sama gitu ya, hanya berbeda tambahan modul aja. Jadi bisa disimpulkan adalah tingkat kerumitannya sudah berkurang. Jadi bisa saya katakan relatif mudah tahun ini. Kenapa mudah? Karena teman-teman belajar mandiri. Modul-modulnya belajar mandiri. Nanti ngerjain soal-soal juga ngerjain sendiri gitu ya. Pun juga teman-teman sebenarnya sudah banyak contoh-contoh di sosial media dari bekas-bekas teman-teman yang sudah PPG di tahun kemarin, itu bisa diamati gitu ya, diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Walaupun Bu Nunu juga sudah memberikan statement peringatan bahwa jangan sampai plagiat, karena proses modul ini bisa menentukan kelulusan. Ya memang gitu ya, artinya bukan kelulusan yang maksudnya kalau ketahuan ini bakal di-del dan lain sebagainya gitu, itu bagi saya hanya semacam kayak peringatan aja biar teman-teman bisa lebih serius sih. Cuman kembali lagi dari tahun kemarin juga piloting juga warning itu juga ada gitu. Tapi banyak kok teman-teman di lingkungan saya yang mereka tugasnya itu juga ngopas milik temannya dan tinggal dimodifikasi gitu ya. Yang artinya teman-teman nanti ketika di penugasan ini ya silakan belajar dari referensi manapun, tapi yang jelas jangan lupa untuk memodifikasi. Jangan ATP, amati tiru plek gitu ya, tapi lakukan yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi intinya teman-teman nggak usah takut karena sudah banyak percontohan-percontohan penugasan yang sudah beredar di sosial media manapun ya, bisa di browsing aja. Itu nanti tinggal diadaptasi sesuaikan dengan lingkungan teman-teman dan kemampuan teman-teman. Ingat, diadaptasi bukan diplek-ketiplek. Nah, kalau plek-ketiplek nanti plagiasi, ketahuan kalau plagiat ya pasti akan ditegur sama pihak kampusnya. Itu ya. Jadi relatif mudah. Kemudian apalagi ujiannya? Ujiannya kan teman-teman ada 2 ya, ada UKIN, ada UP. Saya sering mengatakan bahwa ujian PPG ini nggak bisa diremehkan karena ada UP di situ yang mana yang mengoreksi adalah sistem. Sifatnya absolut, pasti mutlak, kalau salah-salah bener-bener, kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Tapi mulai dari piloting kemarin sampai hari ini juga pasti akan dilaksanakan. Kemarin juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kemenak ya. Di UP teman-teman nanti tidak semuanya berbasis pilihan ganda. Ada tambahan soal yang namanya soal uraian yang berhubungan dengan studi kasus. Nah, kalau yang pilihan ganda itu kan yang menilai sistem, kalau salah-salah bener-bener. Nah, tapi ada bagi saya itu afirmasi lah, afirmasi nilai yang mungkin akan membantu nilai teman-teman yang mungkin tidak terlalu bagus di pilihan ganda. Apa itu? Yaitu soal UP yang berbasis uraian. Karena yang mengoreksi bukan sistem, alias dosennya. Saya yakin ketika dosen mengoreksi studi kasus teman-teman, pasti mereka akan menggunakan selain rasionalnya juga menggunakan emosionalnya, alias ya pastilah mereka tidak akan tiba-tiba menilai jelek gitu ya. Pokoknya dengan catatan studi kasusnya dijawab semuanya, entah jawabannya amburadul atau bagaimana, yang penting dijawab sesuai dengan ketentuan, jangan dikosongi. Kalau dikosongi kan akhirnya dosen nggak bisa memiliki kelogisan untuk menilai gitu loh. Jadi harus diisi. Apalagi UKIN, saya sering mengatakan UKIN itu 100% pasti bisa lulus selama semua berkas teman-teman bisa diakses oleh dosennya dan tidak ada salah unggah. Udah itu aja. Selama semuanya bisa diakses, gak ada yang salah unggah, walaupun bentuknya biasa aja, video ketika ngajar juga biasa aja, editannya jelek, misalnya nih, suaranya nggak jelas, itu pasti bisa lulus selama dosennya bisa melihat secara langsung atau mengakses tugasnya teman-teman. Tapi kalau nggak bisa diakses nih, ya itu yang berbahaya, karena nanti dosen nggak bisa menilai gitu ya. Itu juga berlaku untuk studi kasus. Nah, makanya di UP ini teman-teman yang PPG guru tertentu itu ya, UP nanti kan ada dua bentuk soal, yaitu pilihan ganda dan juga uraian. Kalau pilihan ganda ini kan memang mutlak ya, sistem yang menilai, kalau salah-salah bener-bener. Tapi kalau uraian itu nanti saya yakin bisa menjadi nilai yang akan membantu nilai teman-teman di pilihan ganda. Jadi bisa mengangkat gitu. Misalnya di pilihan ganda nilainya kurang maksimal, nanti bisa diangkat melalui nilai studi kasus ini gitu ya. Tapi harapannya semoga nilai pilihan ganda juga maksimal, jadi biar lebih bagus gitu. Intinya teman-teman di proses PPG ini nggak perlu panik, nggak perlu overthinking, yang jelas capailah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang penting batas standar bisa dilampaui. Udah. Karena teman-teman melampaui batas standar atau batas maksimal itu sama aja. Statusnya sama-sama lulus, nggak ada perbedaan apapun. Yang nilainya 75 sama yang 100 juga sama-sama lulus. Tunjangannya juga sama, nominalnya juga sama, nggak ada perbedaan. Nggak ada tuh yang namanya lulus nilainya 100 itu lebih banyak tunjangannya daripada yang 75, nggak ada. Artinya teman-teman
ya silakan berpikir sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya, jangan dipaksa harus ini itu, sesuaikan dengan batas kemampuan teman-teman. Yang jelas ingat standar lulus di sini yang harus diingat oleh teman-teman adalah standarnya adalah batas minimumnya ya. Selama teman-teman sudah bisa melewati batas minimum, insya Allah semuanya aman. Udah, mungkin itu yang bisa saya sharekan di sini untuk teman-teman biar lebih tenang gitu ya, nggak panik lagi, nggak perlu nyari sana sini bimbel gitu. Sudah banyak di YouTube ya dari konten kreator yang bikin tentang pembahasan soal, kemudian panduan-panduan mengerjakan itu sudah banyak banget. Tinggal teman-teman silakan lakukan metode ATM, amati tiru modifikasi. Jangan ATP, amati tiru plug, itu jangan ya, tapi ada modifikasinya. Semoga pembahasan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk lebih menenangkan perjuangan teman-teman nanti ketika menghadapi proses PPG guru tertentu di tahun 2025 ini. Oke, semoga semuanya sukses dan lancar untuk PPG-nya, dan semoga bisa segera merasakan tunjangan profesi sebagai guru untuk tahun ini, dan bisa merasakan nikmatnya kesejahteraan menjadi seorang guru. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan silakan tanyakan di kolom komentar kalau ada pertanyaan, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.